Kali ini kita mau bahas perpaduan antara ambisi dan keyakinan. Selamat datang di pembahasan kita Hustle Halal, sebuah panduan Islami buat Anda dalam menghadapi dunia kekayaan modern. Oke, langsung aja kita bahas ya. Ini adalah dilema yang kayaknya dihadapi banyak banget anak muda muslim sekarang. Bisa nggak sih kita mengejar peluang investasi modern, tapi di saat yang sama tetap setia sama keyakinan kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita nggak bisa lihat kondisi sekarang aja. Kita perlu mundur sedikit, kembali ke permulaan, dan melihat sisi Nabi Muhammad yang mungkin banyak dari kita lewatkan. Jadi, pondasi Islam itu sebetulnya bukan tentang batasan atau larangan loh. Justru intinya adalah tentang gimana kita jadi produktif dan membangun dunia yang lebih baik. Islam itu mendorong kita untuk selalu optimis dan berkata, saya bisa, saya mampu, dan saya akan berhasil. Nah, yang luar biasa menarik dari slide ini, coba diperhatikan. Ini menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu menghabiskan puluhan tahun dalam dunia bisnis, bahkan jauh sebelum kenabiannya dimulai. Betul, 32 tahun. Itu artinya lebih dari 3 dekade pengalaman di dunia nyata, yang dimulai dari usia 8 tahun sebagai seorang penggembala yang dipercaya. Sejak kecil, beliau sudah punya penghasilan sendiri. Dan beliau itu bukan sekedar pedagang biasa, beliau adalah seorang inovator sejati. Beliau menciptakan sebuah model bisnis baru. Jadi, alih-alih bawa uang tunai ke Syam, beliau justru bawa produk lokal dari Mekah. Produk itu dijual, dapat untung, lalu uangnya dipakai untuk membeli produk Syam buat dijual lagi di Mekah. Hasilnya, keuntungan 2 kali lipat. Cerdas sekali. Nah, ini bukti nyata kesuksesan beliau. Waktu menikahi Khadijah, maharnya itu 20 ekor unta. Kalau di zaman sekarang, itu setara dengan puluhan mobil mewah. Jadi, ini bukan cerita orang yang menikah untuk jadi kaya ya. Justru sebaliknya, beliau adalah seorang pengusaha sukses yang sudah mapan berkat kemampuannya sendiri. Oke, jadi kita udah lihat kan, kalau fondasinya sangat pro-bisnis. Pertanyaannya sekarang, gimana kita menerapkan prinsip-prinsip ini di zaman kita? Mari kita bedah kerangka kerjanya yang jelas untuk berinvestasi. Menurut aturan main dalam Islam atau fikih, setiap transaksi yang mau dianggap halal itu harus memenuhi 3 syarat sederhana ini. Gampang kan? Produknya harus halal, sistemnya harus halal, dan modalnya juga harus halal. Kalau satu saja dari 3 ini nggak terpenuhi, hasilnya bisa jadi haram. Oke, mari kita lihat 2 sistem yang paling umum ya. Yang pertama, yang Anda lihat di sini, namanya murabahah. Ini pada dasarnya adalah model jual beli yang transparan. Jadi, dalam murabahah, penjual itu jujur soal harga modal sebuah aset, lalu menjualnya ke pembeli dengan margin keuntungan yang sudah disepakati dari awal. Ini jelas ya, ini adalah jual beli, bukan pinjaman dengan bunga. Nah, sistem yang kedua adalah mudharabah. Kalau ini adalah kemitraan, di mana satu pihak kasih modal, pihak lainnya kasih keahlian. Nanti keuntungan dan juga risiko kerugiannya ditanggung bersama. Oke, sekarang kita sampai di bagian utamanya. Mari kita coba pakai daftar periksa 3 serangkai halal tadi untuk menjawab 2 pertanyaan terbesar di dunia investasi saat ini, saham dan kripto. Kalau untuk saham, jawabannya relatif jelas, pada dasarnya diperbolehkan. Tentu, selama Anda berinvestasi di sebuah perusahaan nyata yang operasinya etis dan produk-produk yang dihasilkannya pun halal. Tapi giliran ngomongin kripto, nah di sini kita ketemu sebuah kendala teologis yang cukup besar. Prinsip dasar jual beli dalam Islam itu kan harus ada produk yang jelas wujudnya. Disinilah para ulama masih berdebat, apa sih produk nyata dari kripto itu selain dari sekumpulan kode digital? Tabel ini menggambarkan perbedaan intinya dengan sangat jelas. Saham itu merepresentasikan kepemilikan atas sesuatu yang nyata, yaitu sebuah perusahaan. Sementara nilai kripto tidak terikat pada produk fisik, dan elemen aset nyata inilah yang sangat krusial agar sebuah transaksi dianggap sah dalam Islam. Jadi, poin pentingnya bukan cuma soal apa yang boleh dan tidak boleh, tapi ada pertanyaan yang lebih dalam lagi. Mengapa sebetulnya kita mencari kekayaan? Islam itu membingkai konsep kekayaan dengan 2 hal yang sangat kuat. Yang pertama adalah zakat. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah amal wajib tahunan sebesar 2,5% yang fungsinya adalah untuk menyucikan penghasilan dan harta kita. Dan yang kedua adalah sedekah. Ini sifatnya sukarela, bisa kapan saja, berapapun jumlahnya. Uniknya, sedekah ini justru berfungsi sebagai investasi spiritual untuk menumbuhkan berkah Anda. Jadi kalau mau disederhanakan, zakat itu untuk menyucikan, sementara sedekah itu untuk menumbuhkan. Pada akhirnya, tujuannya bukanlah sekadar menjadi kaya,
Tapi bagaimana kita menggunakan kekayaan itu untuk tujuan yang lebih tinggi? Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan. Apa yang akan Anda lakukan dengan kekayaan Anda?